Oke, salam ayah bunda hebat. Agar kita lebih dapat memahami perbedaan-perbedaan antara ayah dan bunda, suami dan istri, laki-laki dan perempuan, saya akan sedikit sharing apa aja sih yang berbeda selain dari segi fisik. Ini saya cuplik dari Men Are From Mars, Women Are From Venus karyanya John Gray. Sebetulnya selain yang saya jelaskan ini masih banyak faktor-faktor yang perbedaan-perbedaan yang lainnya. Namun saya hanya mengutip beberapa saja yang sering terjadi menjadi keluhan ayah dan bunda. Oke? Yang pertama adalah bahwa laki-laki ini cenderung berpikir dengan logika, sedangkan perempuan lebih cenderung dengan emosional. Contohnya ketika akan memilih baju lebaran, suami berpendapat, asal enak dipakai aja, yang bisa dipakai untuk sholat Id dan silaturahim udah cukup. Tapi istri menggunakan sisi emosinya dalam menentukan baju lebaran. Dari sisi mode yang harus update, warna yang harus sesuai dengan tema warna tahun ini, terus pernak-perniknya, terus mulai dari kerudung, tas, sepatu yang harus benar-benar fit, yang akhirnya perlu waktu yang panjang dalam proses ini. Sehingga bisa jadi si suami ini kesel karena suami berpikiran waktu untuk milih-milih dan lain sebagainya tuh terbuang dengan percuma. Lebih baik lagi menurut suami waktu itu dipakai untuk menyelesaikan hal-hal yang lainnya. Nah, yang kedua, faktanya suami atau laki-laki ini lebih cenderung fokus pada satu hal, satu fokus. Sebaliknya, perempuan atau istri atau bunda ini bisa bekerja dengan multitasking, ya, beberapa pekerjaan sekaligus. Kita akan bepergian nih contohnya. Suami fokus menyiapkan mobilnya dari sejak subuh sampai pagi-pagi. Di satu sisi, istri terlihat sangat sibuk menyiapkan perlengkapan anak, masakan, sarapan, beres-beres rumah, sehingga istri ngerasa ini nggak adil ini. Karena suami cuma ngerjain satu, saya ngerjain banyak. Akhirnya istri capek sendiri, nggak adil ini. Nah, ini juga sering terjadi ketika suami sedang asik mengerjakan sesuatu. Dia fokus pada satu tugas itu. Misalnya, suami lagi ngetik nih. Tiba-tiba pas lagi asik-asiknya ngetik, istri minta tolong. Ya, tolong angkatin jemuran. Tapi dikarenakan suami itu konsentrasinya sedang ke pekerjaan, sang istri pun mutung ya. Karena ngerasa omongannya nggak didengar. Padahal suaminya sedang fokus ke laptop. Akhirnya istri ini baperan dan menyimpulkan bahwa suami saya mah orangnya cuekan, nggak perhatian, diminta tolong dikit aja nggak mau. Padahal konsentrasinya sedang berfokus. Nah, perbedaan lainnya yaitu laki-laki lebih sedikit bicara daripada perempuan. Nah, berdasarkan penelitian, rata-rata istri mengeluarkan 20.000 kata per hari dibanding suami yang hanya 7.000 kata saja. Kalau dihitung-hitung, ya ini jelas 3 kali lipat ya. Si istri 3 kali lipat bicara lebih banyak per hari dibandingkan suami. Nah, terus apa masalahnya? Hal ini yang sering menjadi suaminya lelah dan kesel dengerin ocehan-ocehan istri. Kayak tadi, si kelinci dengerin omelan bebek, dia kesel. Padahal saat itu istri sedang menghabiskan jatah bicaranya hari itu. Kadang suami beranggapan hal-hal yang nggak perlu dikomentari seringkali dikomentari berlebihan. Hal yang harusnya diucapkan satu kalimat malah harus ditambah dengan kalimat keterangan 10 kalimat. Ditambah lagi kalimat masa lalu, cerita masa lalu 10 kalimat lagi. Akhirnya panjang dan lebar. Contohnya nih, misalnya suatu hari anaknya numpahin gelas. Kalau suami yang ngomong, cukup satu kalimat. Nah, makanya kakak hati-hati ya kalau megang gelas. Ayo, ambil lap. Satu kalimat, jelas. Nah, beda lagi kalau istrinya yang ngomong. Tuh kan, kata mama juga apa? Tadi kan mama udah bilang, kalau megang gelas itu pakai 2 tangan. Kakak sih nggak denger mama. Jadi aja jatuh. Dari dulu mama suka bilang ke kakak teh, kenapa ya nggak denger terus sih kakak teh? Ingat nggak? Dulu pas di rumah tante, kakak mecahin gelas. Ingat nggak? Ayo, sekarang gimana? Ambil lapnya sana ke dapur. Beresin lagi bekas tumpahannya. Nah, itu berapa kalimat? Dari situ udah kelihatan bahwa istri mengeluarkan kata lebih banyak daripada suami. Padahal maksudnya sama.
Sebaliknya, istri nganggap suami itu nggak ada gunanya, cuman diem aja, jarang ngomong. Padahal bukan diem aja ya, tapi sebetulnya istri yang lebih cepat dan banyak bicara sehingga merasa yang lain serasa diam. Contohnya seperti halnya si istri ini naik kereta api, suami naik beca. Si istri ngerasa ngelihat suami beca itu nggak bergerak maju, diem. Padahal bukannya nggak bergerak, tetap digoes. Ya keretanya aja bergeraknya ya sangat cepat, jadi ngelihat beca ini seakan-akan tidak bergerak. Perbedaan lainnya dalam hal kesuksesan, laki-laki lebih termotivasi pada tahta, kedudukan, ketenaran, sedangkan perempuan lebih kepada harta. Nah, hal ini yang menjadi sumber keretakan yang semakin membesar. Ketika suami memiliki prinsip harus banyak bergaul, agar lebih banyak dikenal dan dikenal orang, sehingga dia aktif dalam organisasi-organisasi yang sebetulnya tidak menghasilkan keuntungan secara material. Namun dirinya di organisasi itu dipandang sebagai tokoh yang memiliki kedudukan dan jabatan. Nah, melihat hal itu, istrinya keberatan. Karena buat apa mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang. Yang ada malah habis untuk beraktivitas seperti itu. Sehingga istri merasa keluarga sendiri aja nggak diperhatiin. Suami lebih milih memperhatiin organisasinya. Dan yang terakhir, perbedaan itu adalah kecenderungan bahwa suami lebih cuek dibandingkan dengan istri yang serba detail dan perfeksionis. Hal ini yang sering menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, contoh kecilnya ketika suami ngantar istri ke pasar buat belanja lah. Untuk membeli satu jenis sayur aja, sampai si istri ini nawar walaupun cuman 500 perak. Sedangkan yang harus dibeli nggak cuma satu, tapi beberapa jenis item. Di setiap pedagang yang tidak cocok harganya, lalu dia pindah lagi ke pedagang berikutnya. Tidak cocok, pindah lagi. Tidak cocok, pindah lagi. Yang dipertahankan yaitu penawaran yang 500 rupiah ini. Terus bagi suami hal itu dalam mengantarkan istri belanja ini hal yang sangat menyebalkan. Inginnya suami sih cepat-cepat selesai, nggak apa-apa lah, beda 1.000, 2.000, itu nggak penting, yang penting cepat beres. Tapi di mata istri, ketika dia bisa menawar ke pedagang, itu adalah pencapaian prestasi yang luar biasa. Dia akan pamer ke teman-temannya bahwa dia sudah menaklukkan pedagang ini dan pedagang itu. Aneh memang, tapi itulah wanita.